Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan trading di periode USD. Seperti biasa saya akan menanda body base engulf di time frame 4, lalu tukar time frame ke time frame 1. Ini adalah kedatangan harga untuk yang kedua kalinya. Yang pertama harga datang lalu market merespon dan harga turun. Lalu yang kedua harga datang lagi dan membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Di setup ini ada setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Biasanya harga akan koreksi ke base tersebut atau ke level Fibo 50. Saya akan menggunakan pending order sell di level Fibo 50 atau di base tersebut. Setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu harga koreksi untuk trigger pending order sell di level Fibo 50. Lalu market merespon base sell dan setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon maka harga akan turun ke level Fibo 161. A few moments later. Oke, di sini market merespon base sell dan setup sell CB1 break tersebut. Harga turun sampai ke level Fibo 161. Tapi sayangnya harga koreksi tidak menyentuh pending order sell yang terdapat di level Fibo 50. Oke, berikutnya seperti biasa saya akan menjawab komentar yang sudah masuk. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang tidak pernah bosan untuk sharing entry dan analisanya. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang lain yang baru memulai mempelajari teknik ini. Karena dengan kita sering melihat entry atau analisa dari teman-teman yang lain, itu akan membuat mata kita lebih jeli dan peka untuk melihat setup di market. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Imik Miki, hadir bang, store entry di pair CHF-CPY, base H4 entry sell dominan di H1, setup longsor sampai 261 bang. Benar kata abang, lebih baik tunggu setup yang terbentuk di time frame H4, win rate-nya lebih bagus. Kita akan analisa market CHF-CPY di time frame H4. Jika yang dimaksud abang base sell, artinya base-nya yang ini. Lalu tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini benar sekali harga sentuh base dan membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Kita tarik garis Fibonacci. Saat ini harga sudah turun ke level Fibo 423. Jika target abang take profit di level Fibo 261, abang sudah take profit. Setupnya sangat cantik karena harga turun tanpa drama. Thank you abang Imik Miki sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Syahrir Hakiki. Saya ada entry di pair Audi New Zealand, pakai base buy daily, entry H4 dominan buy, pakai PO di level 50 dan kejemput TP 261. Panen saya bang, profit 60%. Di daily lebih santai tradingnya bang. Kita akan analisa market Audi New Zealand di time frame daily karena abang menggunakan base daily, artinya base yang ini. Kita makin body base nya. Saat ini harga sudah sentuh base, kita akan tukar time frame ke time frame 1. Betul sekali di sini terdapat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, abang entry di level Fibo 50, artinya di sini, dan harga sudah naik sampai ke level Fibo 261 take profit. Setupnya sangat cantik bang, dan abang cukup sabar untuk menunggu harga koreksi di level Fibo 50 menggunakan time frame H4, karena untuk take profit itu bisa sampai berhari-hari. Thank you bang sudah sharing analisa dan entry-nya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sangat cantik setupnya bang. Entry di time frame 4 dengan menggunakan base daily. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Anas Ramadan, Euro USD alhamdulillah TP 261 bang di M15, setup CB1 juga. Kita akan analisa pair Euro USD di time frame 1. Jika abang menggunakan base di time frame 1, artinya ini adalah base nya. Jika abang menggunakan base sell, artinya base nya yang ini. Kita akan tandai body base nya terlebih dahulu.
Saat ini harga sudah sentuh base, kita akan tukar time frame ke time frame M15. Betul sekali, di sini terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 423 lebih. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Entry di pair menggunakan base H1 dan entry di M15 menurut saya sangat berisiko. Tapi saran saya lebih baik jangan entry di pair menggunakan base di time frame H1 dan entry di time frame M15 dengan melawan trend atau counter trend. Karena saat ini di time frame H4 sedang bullish, lebih aman jika kita untuk follow trend di time frame H4 lalu menggunakan base di time frame H1 dan entry di time frame M15. Tapi thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari 1001 doa mujarab. Alhamdulillah dapat setup full margin di GBP USD. Kita akan analisa pair GBP USD. Sayangnya bang tidak mengatakan base atau time frame-nya. Tapi jika kita lihat di time frame H1, di sini ada setup full margin. Ini adalah candle dominan, setup dominan break, dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, betul sekali di sini ada setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Base ini adalah merupakan point entry setelah setup terbentuk, lalu harga turun sampai ke level Fibo 261. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Sonata. Euro USD H4 sentuh base, H1 membuat setup CB1. Apa benar bang? Terima kasih bang Boim. Betul sekali bang, untuk Euro USD sudah menyentuh base dan membuat setup sell CB1 break. Setupnya sudah dijelaskan di video awal bang, tapi sayangnya pending order sell tidak kesentuh. Thank you bang Sonata sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi berikutnya dari Ahmad Asrori. Euro JPY kena prank base H4 tanggal 23 Januari, ada setup CB1 break. Kita akan analisa pair Euro JPY di time frame H4. Jika yang dimaksud abang base sell base yang ini adalah base nya, kita akan tandai body base sell tersebut. Lalu kita tukar time frame ke time frame H1. Jika yang dimaksud abang adalah setup ini, setup sell CB1 break, artinya abang kena SL di sini karena harga langsung naik. Tapi di sini setupnya sangat berisiko bang, karena jarak level Fibo 100 ke 0 itu sangat jauh, hampir 100 pips, dan setupnya tidak valid. Setelah harga sentuh level Fibo 0, harga turun kembali ke level Fibo 161. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi berikutnya dari Firman Halimansyah. Bang coba dicek SAU USD ada base di 4 jam server 12 tanggal 24. Terjadi setup H1 CB1 sell. Saya tarik level Fibo 0 di harga 1940, level 100 di harga 1932. Dan saat ini di tanggal 25 jam 8 pagi harga masih running, belum sentuh SL ataupun profit. Saya cek di 4 base ternyata sudah ditembus. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Apakah penarikan Fibo saya sudah benar? Saya baru mengalami yang seperti ini, base H4 tertembus saat setup sudah berjalan. Untuk saat ini jam 8 pagi, harga belum sentuh SL atau TP261 dan tidak ada setup pembalikan. Mohon pencerahannya bang. Kita akan analisa pair SAU USD di time frame H4. Untuk broker yang saya gunakan di H4 tidak ada base sell bang, dan betul terbentuk setup sell CB1 break. Ini CB1 nya, ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis di time frame H1, saat ini harga sudah turun sampai ke level Fibo 161 bang. Jika saya lihat di time frame H4 ini untuk SAU USD ada base buy, ini base nya. Lalu kita tukar time frame ke time frame H1. Di sini terdapat setup buy CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah naik tepat di level Fibo 261 bang. Kemarin saya melihat peluang ini untuk SAU USD, bukan peluang sell. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat saya mohon maaf.
Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.